Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. Me. Halo teman-teman, baik saya akan menjelaskan tentang bahaya pernikahan di usia remaja. Yang pertama, apa itu pernikahan di usia remaja? Pernikahan di usia remaja adalah pernikahan yang terjadi ketika salah satu atau kedua pasangan masih berada di bawah usia 18 tahun. Seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang ini ada begitu banyak kasus tentang pernikahan di usia remaja. Apa sih penyebab dari pernikahan usia remaja? Dalam banyak budaya dan komunitas, pernikahan usia remaja dianggap sebagai cara untuk melindungi kehormatan atau tradisi keluarga. Namun, dalam pernikahan di usia remaja dapat berdampak negatif terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan emosional pasangan tersebut. Mereka yang melakukan pernikahan di usia remaja itu, mereka tidak pernah berpikir apa dampak atau risiko dari pernikahan di usia remaja. Lalu, kenapa banyak remaja menikah muda? Baik teman-teman, remaja itu menikah muda karena adanya tekanan dari orang sekitar, seperti tekanan dari keluarga atau lingkungan untuk segera menikah, terutama jika remaja tersebut sudah berpacaran lama. Contohnya itu, dari sebuah desa, seorang remaja berusia 16 tahun didorong untuk menikah setelah orang tuanya mengetahui bahwa dia sudah berpacaran selama 2 tahun. Mereka merasa bahwa menikahkan anaknya adalah jalan terbaik untuk menghindari gosip negatif di masyarakat, meskipun sang remaja belum siap secara mental dan finansial. Kemudian penyebab yang berikut adalah karena masalah ekonomi. Sebagian keluarga merasa menikahkan anak di usia muda bisa mengurangi beban ekonomi, tapi mereka tidak memikirkan apa risiko kepada anak mereka jika anaknya dinikahkan di usia yang masih remaja. Kemudian yang berikut itu adalah kehamilan di luar nikah. Kehamilan di luar nikah merupakan penyebab remaja menikah di usia muda. Di zaman sekarang ini banyak sekali remaja yang menikah di usia muda itu karena kehamilan di luar nikah, karena gaya pacaran mereka yang berlebihan sehingga mereka menikah di usia yang remaja karena orang tuanya mendorong anaknya untuk menikah muda untuk menghindari gosip dan merusak nama baik keluarga mereka. Contohnya itu, seorang siswi SMA yang berusia 16 tahun hamil di luar nikah dan keluarganya segera menikahkannya dengan sang pacar untuk menghindari dari aib. Keputusan tersebut diambil secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan kesiapan kedua belah pihak untuk membangun rumah tangga. Kemudian yang berikut adalah karena kurangnya kesadaran. Tidak semua remaja tahu apa saja risiko pernikahan di usia remaja, baik untuk kesehatan maupun masa depan mereka. Contohnya itu, seorang remaja laki-laki berusia 15 tahun menikah karena berpikir bahwa pernikahan adalah solusi untuk menyelesaikan masalah hubungannya dengan pacarnya yang lebih tua. Keduanya tidak menyadari dampak jangka panjang seperti keterbatasan kesempatan pendidikan dan ketidakstabilan finansial yang bisa terjadi akibat keputusan tersebut. Jadi teman-teman, pernikahan di usia remaja seringkali terjadi tidak hanya melibatkan faktor-faktor budaya dan sosial, tetapi juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan dukungan dari masyarakat untuk mencegahnya terjadinya pernikahan di usia remaja. Ada beberapa bentuk yang terjadi ketika terjadi menikah di usia remaja. Yang pertama itu yang berkaitan dengan kesehatan. Yang berkaitan dengan kesehatan itu tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan. Selain itu juga ada gangguan psikologis. Menikah muda itu sering menyebabkan stres dan depresi. Terus yang berikutnya itu putus sekolah. Jadi itu yang menjadi hal yang utama, yaitu putus sekolah, yaitu mengakibatkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang baik di masa depan. Kadang juga dengan tidak bersekolah, jadi pikiran kita itu tidak ada kemajuan atau kurang tahu apa sih yang menjadi perolehan yang terbaik untuk masa depan kita. Yang berikutnya itu kehilangan masa remaja, yaitu melewatkan masa remaja yang seharusnya diisi dengan belajar, bersosialisasi, dan menemukan jati diri. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit dari setiap konsep yang saya jelaskan tadi. Yang pertama itu yang berkaitan dengan risiko kesehatan
atau kehamilan dini. Tubuh remaja yang belum sepenuhnya matang untuk menghadapi kehamilan, persalinan yang meningkatkan risiko kompleks seperti perklapisia, anemia itu penyakit dalam tubuh kita, yaitu kelahiran prematur dan bayi dengan berat badan rendah. Jadi dampak-dampak terjadi pernikahan dini yang tidak sesuai dengan usia membuat bayi yang kita lahirkan itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Selain itu juga yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Untuk kesehatan reproduksinya, remaja yang hamil menghadapi resiko masalah reproduksi, yaitu termasuk keguguran, terjadinya persalinan sulit, dan kesehatan ibu yang terancam. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan usia, bisa saja seorang perempuan itu mengalami yang namanya tidak mampu untuk bersalin, ataukah yang belum cukup atau memang belum siap untuk bersalin. Yang berikutnya itu perawatan anak. Jadi selain yang berkaitan dengan ibu, juga berkaitan dengan anak, yaitu ketidaksiapan fisik dan emosional dapat membuat remaja sulit memberikan perawat yang optimal bagi anak mereka. Jadi di sini banyak sekali masalah yang terjadi karena terjadinya hamil muda atau yang belum siap untuk menikah tapi dipaksakan karena memang kesalahan dari remaja itu sendiri. Seperti kadang itu tidak mengetahui bagaimana prosedur kita mengajar anak kita supaya dia menjadi lebih baik. Itulah salah satu masalah yang membuat itu pemuda-pemuda yang dilahirkan dari remaja yang tidak bertanggung jawab, sehingga tidak ada pemikiran untuk menjadi yang lebih baik lagi. Yang berikut itu yang berkaitan dengan gangguan psikologis, lebih singkatnya tekanan emosional. Itu remaja belum matang secara emosional. Jadi pada masa-masa remaja itu masa memang belum terlalu matang emosional, kadang memicu stres, kecemasan, depresi. Yang berikutnya itu kehilangan identitas. Di usia remaja juga itu masih dalam proses mencari jati diri. Bagaimana jati diri kita? Menikah muda dapat menghantar proses ini, membuat remaja merasa terjebak atau kehilangan atau arahan dalam hidup. Yang berikutnya itu putus sekolah. Ini yang berkaitan dengan masa depan kita. Ini berkaitan dengan masa depan kita. Tergantung pendidikan menikah di usia remaja seringkali memaksa mereka untuk berhenti sekolah, terutama jika disertai dengan kehamilan. Ini mengurangi peluang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang berikutnya itu kehilangan masa remaja. Di masa-masa yang indah, di masa remaja yang bagus, kita itu dapat menghilangkan suasana-suasana yang ada karena kebodohan dan kenakalan kita. Kehilangan kebebasan. Menikah di usia remaja itu seringkali menghilangkan kesempatan kita untuk menikmati masa remaja, seperti bergaul dengan teman-teman, mengeksplorasi minat pribadi terus mengembangkan keterampilan sosial kita. Jadi banyak hal yang membuat kita itu harus mundur atau harus kembali lagi ke belakang. Yang berikut yang berkaitan dengan materi yang kedua yang saya jelaskan, bahwa selain itu juga ada beberapa hal lagi yang saya jelaskan yang berkaitan dengan materi kami ini. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana cara mencegah pernikahan dini. Oke teman-teman, dari sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang mencegah terjadinya pernikahan di masa remaja. Yang pertama itu peningkatan akses ke pendidikan. Jadi pendidikan wajib mendorong kebijakan pendidikan wajib hingga usia tertentu, misalnya menekankan angka pernikahan dini dengan mengurangkan hal-hal yang pergaulan bebas. Apa manfaat menunda pernikahan? Manfaat menunda pernikahan yaitu waktu untuk pengembangan diri. Kamu bisa lebih fokus mengejar karier, kuliah atau minat yang kamu cintai. Sebelum memikirkan pernikahan,
kesiapan mental dan emosional. Menikah ketika lebih dewasa membuat kamu lebih siap secara emosional dan mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Kesehatan yang lebih baik, menunda pernikahan dan kehamilan hingga usia dewasa dapat mengurangi risiko komplikasi kesehatan bagi ibu dan anak. Contoh manfaat menunda pernikahan di usia remaja itu sangat baik bagi kesehatan kita dan lebih khusus untuk menjaga kematangan emosional. Contohnya, ketika seorang menikah pada usia 17 tahun, dia sering menghadapi konflik dengan suaminya karena ketidakmampuan mengendalikan emosi. Setelah beberapa tahun, dia menyadari bahwa jika dia menunggu sampai lebih dewasa, dia akan lebih mampu mengatasi masalah dengan lebih tenang. Di sisi lain, ketika kita menikah di usia 25 tahun, kita bisa memahami cara berkomunikasi dengan baik dalam berhubungan sehingga pernikahan itu lebih harmonis. Kesimpulan, pernikahan di usia remaja bukanlah solusi untuk masalah sosial atau ekonomi. Sebaliknya, ini bisa membawa banyak masalah baru, terutama bagi kesehatan fisik dan mental. Nikmati masa remajamu dengan melakukan hal-hal yang positif dan persiapan dirimu. Menikmati senja di tepi pantai, angin sepoi membuat hati lega. Pernikahan remaja, hati-hati, jangan tergesa. Beban berat, tanggung jawabnya tak bisa diduga. Sekian dari video kami, terima kasih.